Ada tamu. Hai, selamat datang di video aku. Jadi, di video pertama ini aku bakalan bikin konten tentang teori penelitian gitu. So, kita mulai. Jadi, di teori penelitian ini aku bakalan ngebahas tentang SCP Foundation. SCP Foundation itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk khusus untuk menangani dan mengawasi makhluk-makhluk atau benda-benda yang dianggap dapat mengancam kehidupan normal di dunia kita. Nah, SCP sendiri singkatannya dari secure yang berarti mengamankan, lalu contain yang berarti menyimpan, dan protect yang berarti melindungi. Dimana ini juga merupakan slogan dari organisasi misterius ini. Setiap makhluk atau benda-benda di organisasi ini dibagi menjadi 8. Tapi di sini aku bakalan ngebahas 3 dulu ya guys. Tingkatan ini didasari pada pengaruh SCP itu terhadap manusia. Nah, di sini karena aku bakalan ngejelasin 3 penelitian 3 tingkatan. Jadi pertama yang bakalan aku jelasin yaitu kategori class safe, dimana di tingkat ini SCP artinya aman dan tidak berbahaya, atau kalaupun berpengaruh pada manusia biasanya tidak sampai kematian, jadi manusianya nggak akan sampai mati gitu. Nah, di kategori ini aku bakalan ngambil satu contoh ya, yaitu Dr. Plague, di mana dokter yang ahli dalam penyakit cacar ini sekaligus ahli dalam berbagai macam penyakit juga. Beliau lahir di London dan kebetulan waktu itu lahir dia pada abad ke-15. Dokter yang pada waktu itu dikirim ke suatu daerah untuk membantu menyembuhkan suatu masyarakat, tetapi malah membuat masyarakatnya itu meninggal dunia. Nah, pikiran dokter pun kacau dan mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Dia bersembunyi di dalam rumahnya dan memilih untuk memakai jubah yang serba hitam, serta mempelajari anatomi tubuh manusia dan hewan. Dia mulai membedah burung pelikan dan mengambil kepalanya untuk dijadikan sebuah topeng permanen agar mukanya tidak dapat dikenali siapapun. Nah, dia melakukan aksinya tersebut dengan korban yang pertama yaitu tetangga sekitarnya. Nah, aksinya ini dilakukan dengan menyentuh korban tersebut. Jadi, katanya sentuhannya ini tuh dapat menyebabkan si korbannya itu terbius gitu, dan biusnya ini dapat langsung menyerang ke saraf tubuh korban. Jadi meskipun korbannya ini udah terbius, tetap aja korban ini masih bisa merasakan kesakitan gitu. Setelah korbannya ini tidak sadar, si dokter pun membawanya ke rumahnya dan melakukan aksi eksperimennya di rumahnya itu. Dengan hal pertama yang dokter itu lakukan yaitu membedah tubuh korban, lalu memasukkan zat kimia yang dimana zat kimia ini tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obat penawarnya. Setelah itu dokter pun menjahitnya kembali, dan hal ini dilakukan selama 20 menit. Reaksi yang dirasakan korban adalah korban menjadi tidak memiliki tujuan hidup, yang dia inginkan hanyalah menyerang dan membunuh layaknya zombie apabila melihat orang-orang. Menurut data yang ditemukan, sekitar 3 orang korban yang menjadi aksi eksperimennya ini. Nah, akhirnya pada abad ke-16, Dr. Plague tertangkap oleh badan SCP Foundation dan ditahan di ruang yang terbuat dari baja dan dinamai dengan SCP-049. Ketika Dr. Plague harus dipindahkan di ruang lain, dia harus dikawal dengan 2 personil utama dan lehernya dirantai dan beberapa personil bersenjata untuk memindahkan dokter tersebut. Selanjutnya kategori kedua yaitu Euclid. Di tingkat ini SCP merupakan objek yang sudah dicampur dengan mesin dan zat kimia. Di tingkat ini ada SCP yang berbahaya dan ada SCP yang tidak terlalu berbahaya. Aku ambil contoh yaitu di suatu waktu ada seorang pria bernama A, atau aku nggak tahu itu A itu siapa, pokoknya ya, yang penting yang utama bukan Aulia karena ini kan pria bukan wanita. Dia sangat suka bercermin dan sering memuji penampilannya melalui pantulan kaca. So cakep ya. Namun ia mempunyai suatu kelainan. Ia sering mencekik seseorang yang tidak memuji penampilannya hingga menimbulkan kematian. Jadi kalau ada orang yang gak memuji penampilannya itu dia cekik, lalu mati deh itu orang. Nah, pada akhirnya si A ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Si A yang tidak terbiasa tidak melihat penampilannya di kaca, karena kan di penjara mana ada kaca, bener gak sih? Orang tinggal aja bareng-bareng. Akhirnya si A ini menjadi mulai gila gitu. Setiap tahanan yang memandang atau menghinanya, semuanya mati satu persatu. Dan penyebabnya yaitu karena dicekik, kalau enggak dipatahkan tulangnya
sama dia dengan benda yang keras. Setelah dia dipindahkan ke sel pribadi untuk keselamatan orang-orang lain, karena ya kalau disatuin ya makin banyak gitu kan korbannya. Nah, akhirnya dia pun menyembah setan. Nah, pada suatu malam ia melakukan ritual pemanggilan setan. Ia menggunakan bebatuan yang ada di penjara tersebut dan membuat boneka kecil yang dilumuri dengan darah para tahanan yang dibunuhnya. Hal itu berhasil dan A kini berhadapan dengan setan. A pun menghilang, meninggalkan sebuah boneka hidup dan berukuran besar di penjara tersebut. Jadi setelah melakukan ritual itu dan bertemu dengan setan, yang ada di penjara itu bukannya si A, melainkan boneka yang besar yang dia pertama bikin gitu loh. Karena ya mungkin dia bersekongkol dengan setan. Nah, dan boneka ini disebut dengan SCP-173. SCP-173 ini kalau digambarin si bonekanya ini nih, kayak ini kan sebuah patung terbuat dari beton dan rebar. Rebar itu kerangka dari struktur bangunan. SCP-173 ini tidak mampu bergerak ketika berhadapan langsung. Dan dia akan bergerak kalau misalnya gak ada yang ngeliatin dia gitu, gak ada yang memperhatikan dia. Dan gerakannya itu akan terdengar seperti gesekan batu gitu. SCP-173 menghasilkan campuran darah dan kotoran melalui cara-cara yang tidak diketahui. Zat ini dibersihkan dari ruang penahanan pada setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggunya itu pasti ada yang bersihin. Dan yang bersihinnya pun harus tetap mengawasi, karena kalau nggak diawasi lengah, ya si yang ngebersihin ini bisa mati. Karena kan seperti yang tadi di atas, ya seperti yang sebelumnya aku jelasin, kalau SCP-173 ini mesti diawasi. Beberapa hari kemudian setelah kejadian ini, yaitu terjadi pemadaman, di mana seluruh tahanan itu meninggal dunia semua, kecuali dua pengawas, itulah pokoknya. Dan karena itu pun SCP Foundation langsung siaga atas kejadian tersebut. Dan ketika para agen datang, boneka itu telah dipindahkan dengan bak dari sebuah truk dan diawasi oleh 3 orang yang bertugas untuk tetap mengawasi dan menatap boneka itu. Boneka itu pun dibawa ke sebuah laboratorium dan disebut destruktur, dan benda itu dimasukkan ke dalam sel tahanan untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu di kategori tingkat Keter, di mana di tingkat ini adalah SCP-SCP yang berbahaya dan mampu mengancam manusia. Mereka sangat ganas dan mematikan. Hanya mengutip dari laman website resmi SCP, sosok SCP-1 ini adalah entitas humanoid. Konon sosok mengerikan dengan penuh luka bakar ini disimpan di sebuah tempat di Amerika Serikat yang tempatnya sangat dirahasiakan oleh organisasi ini sendiri. Sosok SCP-957 ini memiliki tinggi mencapai 2 meter lebih dan memiliki berat badan 75 kg. Sosok humanoid SCP ini tidak pernah tidur dan juga tidak memakan apapun. Ia berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dikenali sehingga membuat ilmuwan yang memeriksa makhluk ini kebingungan karena tidak memahami bahasanya itu. Konon menurut peneliti, SCP-957 ini adalah sosok manusia yang mengalami penyakit mengerikan di mana ia mulai merasakan kehilangan penglihatan, kehilangan memori otak, dan perlahan menggerogoti kehidupannya. Meskipun SCP-957 tidak menunjukkan gejala bermusuhan, namun SCP-957 tidak pernah mau menerima wawancara yang ditawarkan oleh pihak SCP itu sendiri. Dia senang melakukan aksinya dengan melakukan semacam hipnotis, namun langsung menyentuh ke pusat memori dari korban tersebut. Dan korban ini akan mengalami kebutaan yang berkepanjangan, di mana dia tidak akan mampu mengingat atau melihat dalam kurun waktu sekitar 4 jam. Dan disinilah SCP-957 beraksi, dengan memasukkan memori bahwa dia atau si SCP-957 ini akan terlihat seperti seseorang yang dikenal oleh korbannya. Jadi si SCP-957 ini memasukkan memorinya itu ke dalam memori otak korbannya itu, bahwa pas si korban yang melihat itu, yang dilihat hanyalah orang yang dikenal, misalnya kayak ibunya, bapaknya. Yang dilakukan SCP-957 ini adalah memantau korban tersebut. Jadi yang pertama dia lakukan adalah dipantau dulu, guys. Selain hanya dipantau, SCP-957 ini mengajak korbannya berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Namun korbannya ini dapat mengerti bahasa itu. Hingga tiba saatnya, SCP-957 ini akan mencabik-cabik korbannya, memisahkan bagian organ tubuhnya, dan kemudian melumurinya dengan air liur yang berwarna hijau.
Dan terakhir yang dilakukan SCP ini adalah tersenyum menatap kamera. Gila ya tuh monster, udah ngebunuh, dia sosokan eksis depan kamera. Mau lu tuh apa sih guys? Dan yang paling parahnya, dia pernah menulis di sebuah kertas yang dimana isinya itu bahwa apa yang sedang menahannya sebenarnya tidak berarti apa-apa. Berarti secara langsung kan dia udah ngasih clue bahwa kapan saja ketika dia mau, dia bisa aja menghancurkan tempat itu dan pergi keluaran dan berkeliaran dan menakut-nakuti orang sehingga manusia di dunia ini tuh punah. Nah itu dia ketiga tingkatan yang ada di SCP Foundation ini. Nanti untuk sisanya aku bakalan dibagi-bagi di hari selanjutnya. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jadi makasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.